Selamat pagi, selamat bertemu kembali oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan di pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memberkati kami di pagi hari ini, di hari yang baru sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Biarlah setiap kehidupan kami dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Dikatakan demikian. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaran orang Israel biasa mengirim upeti kepada Eglon, raja Moab. Di sini kita bisa melihat satu kisah tentang kehidupan seorang anak Tuhan yang bernama Ehud, di mana kita boleh mempelajari sikap Ehud yang memiliki iman dan persiapan ketika dia dipilih oleh Tuhan. Ketika kita melihat Ehud diangkat menjadi seorang hakim, kita lihat karirnya di bangsa Israel adalah sungguh sangat luar biasa. Karena nama Ehud dikenang karena perlawanan yang begitu keras untuk membela bangsa Israel. Satu perjuangan yang sungguh luar biasa, di mana Ehud ini menyelamatkan atau membebaskan umat Allah dari penindasan orang-orang bangsa Moab. Kita tahu bangsa Moab sudah memperlakukan bangsa Israel sedemikian rupa sehingga mereka tidak tahan lagi dan berdoa kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan kisah Ehud adalah satu kisah yang seringkali kita lihat di dalam sebuah televisi atau acara televisi, film-film yang mengandalkan seorang aktor yang ditonjolkan dengan kehebatannya. Ehud ternyata juga demikian. Karena apa? Ehud ini melakukan satu tindakan yang sangat luar biasa. Dia melakukan tindakan sendiri di mana petualangannya sebagai seorang pahlawan, digambarkan seperti seorang pahlawan seperti yang ada di televisi atau di film itu. Dia melakukan dengan hati-hati, melakukan segala perencanaan dengan baik, dan dia juga mengambil sebuah serangan dan mempergunakan senjata untuk melaksanakan sebuah tindakan untuk mengalahkan Raja Moab ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Ehud itu sungguh sangat luar biasa dan sungguh sangat berani dan mengejutkan bagi Raja Eglon. Bayangkan Ehud seorang diri bisa memasuki istana raja. Makanya seperti yang saya katakan tadi, bahwa Ehud ini adalah seorang yang bisa melakukan tindakan seperti seorang film, seorang yang menjadi aktor utama yang bisa mengalahkan penjahatnya. Dan ini dilakukan oleh Ehud dan mengalahkan Raja Eglon yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, di dalam peperangan ini kita bisa melihat bahwa Raja Moab sungguh-sungguh dikalahkan oleh Ehud. Di sini kita bisa melihat bahwa Ehud memimpin umat Allah kepada satu kemenangan yang penting dan yang menentukan. Jadi kalau kita lihat, Ehud ini melakukan satu tindakan mengalahkan rajanya terlebih dahulu, baru mengadakan peperangan menyerang prajuritnya. Apa yang dilakukan oleh Ehud adalah satu perencanaan, satu tindakan yang membutuhkan kesiapan pribadi untuk bisa melewati tahap demi tahap, di mana iman dan persiapan yang dimiliki oleh Ehud adalah satu tindakan yang sangat luar biasa. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Ehud ini sebagai kehidupan yang sulit untuk diceritakan. Namun kenyataannya bahwa kita tidak harus mengabaikan
pelajaran hidupnya yang begitu panjang, namun kita bisa melihat bahwa Ehud menunjukkan ketaatan yang penuh. Ehud mau melakukan perintah Tuhan dengan apa yang dia miliki, apa yang dia lakukan, dengan cara yang dia pergunakan. Sehingga kita bisa melihat bahwa pelajaran kehidupan yang dimiliki oleh Ehud ini, kita bisa melihat bahwa dia taat sepenuhnya. Ia mengintervensikan banyak energi di dalam merencanakan satu perencanaan. Mungkin kita pernah berpikir dan melihat orang-orang yang tidak kelihatan, namun dia merencanakan sesuatu. Kita melihat sebuah pelayanan, sebuah gereja yang besar, tidak serta-merta ada orang-orang yang tampil. Orang-orang yang di balik itu yang merencanakan segala sesuatu itu adalah orang yang menguras tenaganya untuk membangun satu desain, satu pekerjaan yang besar. Nah, demikian juga Ehud merencanakan untuk mematuhi Allah dan bersandar pada pertolongan Tuhan. Kalau kita perhatikan, banyak orang yang sudah menggunakan perencanaannya dengan kekuatannya sendiri. Namun Ehud ini menunjukkan kepada kita, dia tetap mengandalkan pertolongan Allah di dalam menyelesaikan rencananya. Dan kita bisa melihat bahwa apa yang seringkali kita lihat di dalam kehidupan kita, seringkali kita mengatakan kepada Allah tentang niat-niat kita, rencana-rencana kita sampaikan kepada Tuhan. Namun seringkali kita ini tetap bimbang. Apa yang menjadi perencanaan kita, sudah kita doakan, sudah kita sampaikan kepada Tuhan, namun kita merasa bimbang. Ketika kita mencoba untuk melakukan, kadang-kadang kita ragu. Tetapi Ehud melakukan segala sesuatunya, dia percaya karena dia memiliki iman, dia melakukan segala sesuatu dengan persiapannya. Dan inilah boleh menjadi satu perenungan buat kita bahwa Ehud mempertunjukkan ketetapan hati yang teguh untuk bertindak. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita, untuk mau menjadi anak-anak Tuhan, untuk memiliki ketetapan hati untuk bertindak di dalam menjalankan tugas yang Tuhan percayakan, mendengarkan Allah, mematuhi Allah, dan apapun yang akan terjadi di depan mata kita, apapun yang terjadi, resiko yang kita hadapi. Allah menunjukkan kepada kita bagaimana Ia dapat memakai siapa saja, memakai orang-orang yang ada di sekeliling kita atau memakai kita dengan apa adanya. Ehud menggunakan tangan gidal. Dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ia dapat memakai beberapa kualitas dan kemampuan yang unik di dalam kehidupan setiap orang, termasuk Ehud dipakai oleh Tuhan dengan keunikannya. Demikian setiap kita juga memiliki keunikan-keunikan inilah yang dipakai oleh Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Allah siap mengutamakan kualitas kita yang unik untuk menggenapi pekerjaannya. Jadi ketika kita memiliki keunikan dalam diri kita, biarlah itu kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk satu pekerjaan yang bisa memuliakan nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita boleh belajar untuk mempersiapkan iman kita dan persiapan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, untuk kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan. Tuhan memberkati di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan memberkati setiap kami yang memiliki keunikan kami masing-masing, bisa Tuhan pakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaannya, apapun yang dikerjakan, boleh berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.